Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda, mahasiswa semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung. Saya di sini menjelaskan tentang hukum Islam dengan apa saja itu. Mari kita bahas lebih lanjut. Pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam. Istilah syariah, fikih, dan hukum Islam dapat sangat populer di kalangan para pengkaji hukum Islam di Indonesia. Namun demikian, ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga ketiganya terkadang saling bertukar. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih. Syariah secara etimologis atau lugawi, kata syariah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara harfiah, kata kerja syara berarti menandai atau menggambar jalan yang menuju sumber air. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata syariah mempunyai arti yaitu jalan kehidupan yang baik, yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang ditunjukkan untuk mengarahkan kehidupan manusia. Al-Quran menggunakan kata al-syariat dan syariat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 5 dan Al-Jasiyat dalam arti ad-din atau agama dengan pengertian jalan yang telah ditetapkan Tuhan bagi manusia, atau dalam arti jalan yang jelas yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Syariah disamakan dengan jalan air, mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana menjadikan syariah sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Pada mulanya, istilah syariah identik dengan istilah din atau agama. Dalam hal ini, syariah didefinisikan sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Al-Quran maupun sunnah Rasul. Karena itu, syariah mencakup ajaran-ajaran pokok agama, yakni ajaran-ajaran yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifatnya, akhirat yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan ilmu tauhid yang lain. Syariah mencakup pula etika, yaitu cara seseorang mendidik dirinya sendiri dan keluarganya, dasar-dasar hubungan kemasyarakatan, dan cita-cita tertinggi yang harus diusahakan untuk dicapai atau didekati, serta jalan untuk mencapai cita-cita atau tujuan hidup itu. Di samping itu, syariah juga mencakup hukum-hukum Allah bagi tiap-tiap perbuatan manusia, yakni halal, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kajian tentang yang terakhir ini sekarang disebut fikih. Jadi secara singkat bisa dimengerti, semula syariah mempunyai arti yang luas, mencakup akidah, teologi Islam, prinsip-prinsip moral, etika Islam, akhlak, dan peraturan-peraturan hukum atau fikih Islam. Secara etimologis, kata fikih berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-fiqh, yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Dalam hal ini, kata fikih identik dengan kata paham yang mempunyai makna sama. Kata fikih pada umumnya digunakan orang-orang Arab, seorang yang ahli dalam mengalunkan onta, yang mampu membedakan onta betina yang sedang birahi dan onta betina yang sedang bunting. Dari ungkapan ini, fikih kemudian diartikan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal. Hukum Islam, istilah Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Dan dalam Kamus Besar Indonesia, hukum diartikan dengan peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh pengusaha
atau penguasa atau pemerintah. Undang-undang peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan. Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern, dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.